Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, semangat. Baik, teman-teman pembelajar, untuk kali ini kembali berjumpa dengan saya. Tentunya masih ingat pada video-video sebelumnya tentang NLP psikoterapi dan tentang video-video motivasi. Teman-teman semuanya, kali ini saya ingin sekali berbagi tentang hipnosis dan hipnoterapi. Kenapa? Karena fenomenanya adalah ketika seorang belum tahu apa itu hipnosis atau orang-orang menyebutnya hipnotis, ini menjadi satu persepsi yang kurang positif. Namun berbeda sekali ketika orang-orang tahu persis apa itu hipnosis, apa itu hipnoterapi. Mereka bahkan sangat memanfaatkan keilmuan ini. Untuk itu, pada sesi kali ini saya berharap bisa memberikan satu penjelasan yang sederhana, sehingga apa yang teman-teman semuanya nanti terima adalah satu keilmuan, satu informasi, atau bahkan satu pembelajaran yang bermanfaat. Itu tentunya yang menjadi harapan saya adalah kemanfaatan dari ilmu yang kita dapatkan. Karena sebagian orang di luar sana masih beranggapan bahwa hipnosis atau hipnotis adalah berkaitan dengan klinik, berkaitan dengan magic, berkaitan dengan sihir, atau ada juga yang mengatakan berkaitan dengan kejahatan. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, mari kita belajar bersama. Saya pun terus belajar dan saya berharap bisa terus memberikan manfaat untuk banyak orang. Kali ini saya pengen sekali bercerita tentang satu pengalaman ketika seseorang mengendarai sepeda motor. Pada saat dia sangat fokus mengendarai sepeda motor, kira-kira apa yang ada dalam pikirannya? Apakah dia berpikir bagaimana cara dia mengendalikan stangnya, atau dia berpikir bagaimana cara menginjak remnya, atau apakah dia berpikir apa yang ada di sekitar dia? Tentunya kalau saya sendiri yang mengalami saat saya mengendarai motor, tentunya dengan kecepatan yang cepat itu ya, saya akan fokus pada satu tujuan, satu fokus. Sederhananya adalah ketika kita terfokus pada satu hal, artinya kita masuk pada kondisi hipnosa. Ini kalau terkait dengan cerita tentang seseorang yang mengendarai sepeda motor. Seperti halnya orang yang ketika sholat, ya untuk teman-teman yang muslim, ketika sholat dengan sangat khusyuk sekali, sehingga dia tidak bisa merasakan seperti apa lingkungan yang ada saat itu, sehingga dia tidak mendengarkan keramaian orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena dia sangat fokus kepada apa yang sedang dia lakukan. Dia sangat fokus pada Allah, apa yang dia ucapkan dan apa yang ada dalam hatinya selaras. Kalau dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, itu adalah kondisi khusyuk. Namun berbeda bahasa ketika dilihat dari sisi keilmuan hipnosis, bisa dikatakan itu adalah kondisi hipnosa. Saya tidak mengatakan sholat adalah hipnosis, namun kondisi pada saat orang sangat khusyuk itu adalah kondisi hipnosa. Itu ketika orang melihatnya dari sisi keilmuan hipnosis. Sehingga kondisi ketika seseorang sangat fokus, sangat khusyuk sekali, ini adalah kondisi hipnosa. Nah, harapannya kita dengan pertemuan kali ini kita akan mengungkap seperti apa sebetulnya keilmuan hipnosis, hipnoterapi itu. Baik teman-teman semuanya, ini adalah sesi pertama materi tentang hipnosis dan hipnoterapi.
Tentunya kita akan mulai dari hal yang paling mendasar, dan nanti kita akan terus berlanjut pada sesi-sesi berikutnya, sehingga teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi yang sederhana. Saya ingin menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana supaya lebih mudah kita tangkap dan tentunya lebih bermanfaat. Namun lebih dari itu, saya juga berharap bisa memberikan keilmuan-keilmuan tentang hipnosis-hipnoterapi secara mendalam, supaya teman-teman semuanya bisa benar-benar memahami bahwa hipnosis-hipnoterapi adalah satu keilmuan yang luar biasa. Teman-teman semuanya, untuk belajar hipnosis ada beberapa target kemampuan. Yang pertama, teman-teman diharapkan mampu memahami konsep dan konsep teori. Diharapkan teman-teman mampu memahami apa itu hipnosis dan hipnoterapi. Selanjutnya, teman-teman juga bisa memahami fakta dan mitos yang ada di sekitar kita, serta paham tentang fungsi dan peranan pikiran manusia. Lalu teman-teman juga tahu perbedaan mana yang hipnosis hipnoterapi yang benar-benar ilmiah dan mana yang tradisional. Ini harus benar-benar bisa dipahami sehingga kita bisa tepat menempatkan ilmu ini pada porsinya masing-masing. Serta teman-teman nanti akan belajar tentang bagaimana sih caranya melakukan hipnosis. Serta teman-teman akan belajar bagaimana caranya menerapkan hipnosis hipnoterapi dengan sederhana, dengan benar dan tepat. Lalu apa sih perbedaan antara hipnosis, hipnoterapi, lalu perbedaan antara stage hipnosis ya atau hipnosis panggung yang teman-teman pasti pernah lihat di televisi atau di YouTube yang lain, ketika seorang praktisi melakukan hipnotis dengan cepat, dengan petikan jari, dengan tepukan tangan, langsung membuat klien masuk pada kondisi hipnosa. Nah, nanti kita akan bahas seperti itu. Bahkan nanti ketika kita akan pelajari pada sesi advance, kita akan belajar berbagai macam teknik-teknik terapinya. Tentunya hal ini sangat penting ketika kita menguasai keilmuan tentang hipnoterapi, dan harapannya adalah teman-teman ke depan bisa terus berdalam, bisa terus pelajari. Tentunya kami juga siap memfasilitasi teman-teman untuk terus belajar, untuk terus memperdalam keilmuan hipnosis hipnoterapi. Teman-teman semuanya, hipnosis hipnoterapi yang kami berikan kepada semua peserta pelatihan yang mengikuti training-training kami mempunyai sertifikasi yang jelas. Ada beberapa tahapan sertifikasi. Yang pertama adalah sertifikasi hipnosis dasar atau hipnosis fundamental. Selanjutnya setelah itu bisa mengikuti tahap berikutnya, yaitu hipnoterapi advance. Sehingga pastikan kemampuan yang teman-teman pelajari mempunyai sertifikasi yang sesuai dengan kompetensi yang teman-teman miliki. Selain hipnosis hipnoterapi, kami juga menyelenggarakan pelatihan neurolinguistik hipnoterapi. Ini adalah satu kompetensi yang berbeda dengan hipnosis hipnoterapi konvensional yang ada dan sering kita lihat. Namun semua itu sangat mudah kita pelajari dengan syarat kita tekun, kita serius belajar, dan kita benar-benar semangat untuk belajar. Teman-teman, pembelajaran hipnosis dasar di lembaga kami mempunyai waktu pembelajaran 6 hari. Masing-masing pertemuan adalah 8 jam. Itu terbagi dari teori dan praktek. Setelah teman-teman belajar tentang teori dan praktek hipnosis dasar, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mempraktekannya secara langsung.
Setelah itu teman-teman juga dipersilahkan untuk mempraktekannya di lingkungan atau lebih mudahnya pada keluarga terlebih dahulu. Sehingga pastikan kemampuan teman-teman untuk belajar hipnosis dan hipnoterapi ini benar-benar tercapai. Dan ini akan dibuktikan ketika teman-teman mempelajarinya, lalu teman-teman mempraktekannya. Pastikan teman-teman menerapkannya untuk diri sendiri. Selanjutnya diterapkan pada keluarga, pada anak, istri, suami, dan selanjutnya bisa pada keluarga yang lebih luas, atau bahkan kepada lingkungan yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Seringkali para peserta yang sudah belajar bisa mempraktekannya pada teman-teman kerja dan bahkan kepada klien yang sangat membutuhkan skill ini. Baik teman-teman, kita mulai masuk pada materi yang pertama tentang konsep dasar hipnosis. Teman-teman, hipnosis berasal dari kata hipnos. Kalau artinya dari hipnos ini, kata orang-orang terdahulu, hipnos adalah dewa tidur ya. Sehingga kalau kita menengok sejarah di masa lalu, orang-orang zaman dulu, nenek moyang kita sekitar abad ke-18 itu melakukan pengobatan-pengobatan dengan ritual-ritual yang mereka, orang-orang yang sakit, diletakkan di kuil-kuil dan diberikan satu ritual oleh mereka, sehingga oleh para ahli dilakukan pengamatan hingga penelitian yang pada akhirnya hingga saat ini menjadi satu keilmuan yang ilmiah dan alamiah. Hipnosis, kalau kita jelaskan dengan sederhana, adalah perubahan fokus. Lebih detailnya adalah proses merubah fokus dari fokus luar ke fokus dalam. Teman-teman, tentunya dari kalimat ini kita cerna sebentar, apa maksudnya fokus luar dan apa maksudnya fokus dalam. Ketika teman-teman melihat sesuatu di luar, contohnya teman-teman melihat saya nih di luar, melihat saya, ini teman-teman sedang fokus luar. Artinya apa? Pikiran teman-teman sedang melihat keluar secara nyata, secara real. Oke, ini yang namanya fokus luar. Lalu apakah fokus dalam? Nah, ketika teman-teman mulai berpikir, ini sih siapa? Yang saya lihat itu siapa? Ini maksudnya apa? Ketika teman-teman mulai memberikan makna dari apa yang tadi saya sampaikan, ketika teman-teman mulai banyak pertanyaan dalam pikiran teman-teman, bahkan sampai pada ada satu perasaan, wah ini menarik nih, wah ini ilmu yang keren nih. Ada satu perasaan, ada satu intensi yang kuat dari dalam diri teman-teman. Artinya teman-teman sedang fokus internal atau fokus ke dalam. Sehingga proses hipnosis adalah merubah fokus dari fokus luar masuk ke fokus dalam. Pada saat teman-teman melihat saya secara langsung, artinya teman-teman sedang fokus luar. Lalu setelah teman-teman mulai berpikir dalam pikiran teman-teman masing-masing dan sampai pada memaknai, bahkan sampai muncul adanya ketertarikan, sampai muncul ada minat untuk belajar, sampai muncul ketertarikan untuk terus perdalam ilmu ini, artinya teman-teman telah memindahkan dari fokus luar ke fokus dalam. Nah, ini sejatinya proses hipnosis. Sehingga kalau jujur saya katakan, saat saya tadi menyampaikan informasi tentang definisi hipnosis adalah satu proses merubah seseorang dari fokus luar ke fokus dalam,
teman-teman juga sudah masuk pada kondisi hipnosa. Kalau dalam bahasa gampangnya ya teman-teman sudah terhipnosis dengan apa yang tadi saya jelaskan. Sesimpel itu hipnosis, dan memang seperti itu aslinya. Sehingga ilmu hipnosis, hipnoterapi ini bukan ilmu yang berkaitan dengan dunia gaib, bukan ilmu yang berkaitan dengan kondisi-kondisi yang sangat rumit gitu ya. Ini sangat sederhana sebetulnya. Bahkan ketika teman-teman melihat sinetron tiba-tiba menangis, ketika teman-teman melihat pertandingan sepak bola rasanya geram dengan para pemainnya, itu adalah kondisi seseorang yang terhipnosis. Lalu apa bedanya hipnosis, hipnotis, hipnosa ya? Karena kita sering mendengarkan kata-kata hipnotis. Baik, saya jelaskan. Hipnotis adalah seseorang, pelakunya. Saya seorang hipnotis, seseorang yang melakukan. Nah, ini namanya hipnotis. Kalau hipnosis adalah proses melakukannya, sehingga ketika saya adalah orangnya, praktisinya, sayalah hipnotis. Dan saat saya melakukan prosesnya namanya hipnosis. Pada saat orang yang saya hipnosis dia masuk terhipnosis, namanya kondisi hipnosa. Nah, ini jadi berbeda. Sehingga ada perbedaan arti dari setiap bahasa ini antara hipnotis, prosesnya itu hipnosis, dan hipnosa. Namun umumnya orang-orang mengatakan hipnotis. Coba saya dihipnotis, saya bisa nggak dihipnotis? Nah, harusnya hipnosis. Lalu apa hipnoterapi itu? Nah, hipnoterapi adalah proses terapi melalui metode hipnosis. Sampai di sini ada satu pemahaman yang sederhana. Harapannya teman-teman semuanya bisa menangkap sesederhana mungkin, sehingga pemahamannya lebih kuat. Saya seringkali memberikan materi-materi di kelas-kelas yang saya adakan di lembaga saya lebih mengutamakan penanaman pondasinya, sehingga semua alumni harus kuat di pondasinya. Ibarat orang membangun rumah, kalau pondasinya kuat, ketika dia mau meningkat setinggi apapun rumah itu, mau dinaikkan, mau tingkat berapapun, rumah itu sudah siap dan sudah kuat. Sehingga tidak ada lagi orang yang belajar dan mengatakan, aduh susah, saya nggak bisa gitu. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat, pemahamannya tidak kuat. Teman-teman, untuk paham tentang apa itu hipnosis, apa definisinya itu hipnosis, ini sangat penting, ini sangat fundamental sekali. Sehingga ketika nanti teman-teman melakukan proses hipnosis dengan petik jari, ternyata dia tidak masuk pada kondisi hipnosis yang kita harapkan, kita tetap biasa saja. Karena kita paham secara mendasar dan kita paham sangat kuat tentang apa itu hipnosis dan hipnoterapi. Teman-teman semuanya, kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya. Dan pastikan teman-teman terus niatkan untuk belajar. Demikian juga dengan saya juga terus pelajari ilmu ini. Sejak tahun 2007 saya belajar ilmu ini hingga saat ini. Dan saya sampaikan,
Keilmuan ini banyak sekali manfaatnya, tidak hanya untuk aktivitas kita sehari-hari, namun untuk rohani kita pun bisa sangat bermanfaat. Seperti halnya ketika kita berlatih khusyuk, pada saat kita sangat fokus sekali, kita bisa merasakan yang namanya khusyuk. Semua ilmu ini adalah anugerah dari Sang Pencipta, karena tidak ada satupun yang ada di dunia ini bukan dari Sang Pencipta. Maka ilmu adalah satu alat yang diberikan kepada manusia, kepada kita semua, dan kita bisa gunakan keilmuan ini untuk hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi pada sesi selanjutnya. Pastikan teman-teman tetap semangat dan terus belajar, sehingga saya pun demikian, saya terus belajar keilmuan ini. Baik, jika dalam penyampaian saya ada sesuatu yang kurang berkenan dari teman-teman, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan demikian juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa, ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Salam sehat, bahagia, dan semangat. Terima kasih.